karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan yang bebas dan independen harus menjadi satu-satunya pintu untuk menyudahi polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Energi bangsa ini sudah terlalu terkuras habis untuk masalah keabsahan ijazah ini. 6 atau bahkan 8 tahun sudah ruang publik media, terutama media sosial, hiruk pikuk menyoal legalitas dokumen bernama ijazah itu. Joko Widodo atau Jokowi kembali jadi sorotan publik. Berdasarkan catatan, bukan kali ini saja ijazah Jokowi dipermasalahkan. Setidaknya, polemik serupa telah berulang kali muncul sejak 2019. Menurut pemberitaan, kasus dugaan ijazah palsu ini sudah muncul sejak tahun 2017 silam. Artinya, sudah berlangsung selama 8 tahun. Betapa melelahkannya kita, manakala selama 8 tahun ini, mata dan telinga kita disajikan berita-berita polemik ijazah yang tidak pernah berujung ini. Pertanyaannya, semendesak apa kasus ini sehingga ruang publik digital kita dibanjiri tudingan, sanggahan, pembelaan, bahkan umpatan, cacian yang terkadang menepikan adab dan moral kita sebagai bangsa? Siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan polemik ijazah ini? Bagi Pak Jokowi karena beliau tidak pernah hilang dari frame politik kita. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan fisik, secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Media ini tidak hendak mengambil posisi berada di salah satu pihak manapun, melainkan peduli dengan urgensi permasalahannya. Apabila dirunut sejak semula, pihak yang mempertanyakan keabsahan ijazah melontarkan tuduhannya melalui buku berjudul Jokowi Undercover yang ditulis Bambang Trimulyono. Buku tersebut diklaim sebagai hasil investigasi jurnalistik yang dapat diuji secara ilmiah. Namun kenyataannya otoritas hukum menampiknya, sekaligus menghukum sang penulis buku karena buku tersebut dianggap fitnah. Dari kasus ini, sudah 2 orang dijebloskan ke penjara, yaitu sang penulis buku ini sendiri, yaitu Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Jangan lagi ada yang ketiga, keempat, bahkan seterusnya juga menghuni jeruji besi karena kasus ini. Orang-orang yang yang gugat-gugat sama Pak Jokowi ini kok tidak selesai-selesai sih. Sudah lewat pengadilan, lewat berkali-kali. Memang menurut saya pengadilannya tidak proporsional. Semua pihak, baik para pemimpin bangsa, tokoh masyarakat dan warga negara lainnya, harus menyadari begitu banyak problematika bangsa ini yang harus segera diselesaikan. Mulai dari kasus PHK massal, ancaman krisis ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan tarif Trump yang mengancam kelusuan ekonomi dunia, perubahan iklim global yang berakibat pada krisis pangan, dan lain-lain krisis yang sudah ada di depan mata. Bagaimana kita mampu mewujudkan kesejahteraan sosial dan menjadi bangsa besar yang bermartabat di mata dunia jika kita masih berkutat pada masalah-masalah yang tidak substansial dan lebih bersifat personal. Semoga polemik ijazah ini segera berkesudahan di pengadilan dan para pihak yang bertikai kembali kepada kewajiban masing-masing sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Arba'in nomor 33 bahwa yang menuduh wajib mendatangkan bukti sedangkan yang dituduh harus mengangkat sumpah. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.